5 pemain versatil atau serba bisa di Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022, Rian di belakang dan Muhammad Rafli di depan. Namun sebelum kita bahas lebih jauh, mohon klik subscribe agar kalian gak ketinggalan berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Timnas Indonesia punya kedalaman skuad yang cukup bagus untuk bersaing di Piala AFF 2022. Pasalnya, selain dihuni pemain yang berlaga di Liga Eropa, Indonesia juga punya beberapa pemain yang versatil atau serba bisa. Pemain versatil sangat dibutuhkan untuk mengarungi kompetisi seperti Piala AFF. Sebagaimana pertandingan Prancis punya Antonio Griezmann dan Eduardo Camavinga yang bisa memainkan peran berbeda di Piala Dunia 2022. Griezmann yang biasanya bermain sebagai penyerang beralih peran menjadi gelandang di Piala Dunia 2022, sedangkan Camavinga justru lebih sering bermain sebagai bek kanan, padahal posisinya adalah gelandang. Seperti Griezmann dan Camavinga, Sintayong juga punya beberapa pemain versatil di skuad Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Siapa saja pemain versatil tersebut? Berikut ulasannya. 1. Yakub Sayuri. Yakub Sayuri bakal menjadi senjata rahasia bagi Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Yakub punya gaya bermain yang ngotot dan penuh energi. Daya juang pemain PSM Makassar itu juga sangat tinggi. Pada level klub, Yakub lebih sering bermain sebagai winger. Peran itu sudah dimainkan sejak membela Barito Putra di Bri Liga 1 2021-2022. Namun di tangan Bernardo Tavares, Yakob diubah menjadi wingback. Perubahan itu membuat Sintayong terpikat. Pada 2 uji coba melawan Curaçao, Sintayong mencoba Yakob untuk berperan sebagai wingback kanan dan kiri sekaligus. 2. Rahmat Irianto. Irianto bakal menjadi pemain yang sangat penting untuk Sintayong di Piala AFF 2022 sebab pemain 23 tahun itu pasti memainkan hampir semua posisi di lini belakang dan tengah. Rian Sapankari pemain Persib Bandung itu bisa bermain sebagai bek tengah. Selain itu, Rian juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Belakangan, Rian juga fasih bermain sebagai wingback kanan. Sintayong memberikan peran tersebut di SEA Games 2021 yang lalu. Luis Milla juga sempat memberi peran wingback kanan untuk Rian di Persib. Rian juga pernah menjadi bek kiri Persebaya pada tahun 2018 yang lalu. 3. Dendi Sulistiawan. Sintayong seperti melakukan seleksi pada Dendi Sulistiawan saat Indonesia berjumpa Curaçao. Walau tidak menjadi pilihan utama, Dendi selalu dimainkan pada 2 laga kontra Curaçao. Pemain 26 tahun itu tampil bagus pada laga kedua melawan Curaçao. Dendi mencetak gol yang memastikan Indonesia menang dengan skor 2-1. Dendi juga biasanya dimainkan sebagai winger kanan dan winger kiri. Dendi punya kecepatan dan kemampuan dribble yang luar biasa. Namun, posisi utama Dendi sejatinya adalah penyerang tengah. Peran itu sudah dimainkannya sejak mencuat bersama Persela Lamongan. 4. Muhammad Rafli. Rafli mungkin menjadi nama yang tidak begitu diperhitungkan dalam persaingan lini depan Timnas Indonesia. Namun, pemain 24 tahun itu selalu sukses memikat hati Sintayong dan tampil cukup meyakinkan. Rafli bisa bermain sebagai penyerang tengah. Ini adalah peran yang bisa dimainkan Rafli sejak junior. Rafli juga memainkan peran tersebut ketika membela Timnas Indonesia. Namun bersama Arema FC, Rafli punya peran berbeda. Rafli acap kali bermain sebagai gelandang serang. Rafli bisa bermain di belakang penyerang utama. Bahkan situasi tertentu Rafli bisa memainkan sebagai winger. 5. Jordi Amat. Jordi Amat juga bisa masuk kategori pemain serba bisa di Timnas Indonesia. Sebab pemain berusia 30 tahun tersebut minimal bisa memainkan 2 posisi berbeda. Posisi utama Jordi Amat adalah bek tengah. Ex pemain Swansea itu bisa bermain dalam formasi 4 atau 3 bek sejajar. Tidak ada masalah dengan hal tersebut. Jordi Amat punya pengalaman dan jam terbang mumpuni. Bagaimana menurut kalian?